Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi sebuah topik lama yang sampai sekarang masih banyak apologet Kristen yang membahasnya, mengenai apakah Abraham pernah ke Mekah. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Abraham berjalan ke Negev atau Mekah. Nah, ini sebenarnya topik klasik yang sebelum era Madam Ali itu sudah diangkat beberapa teks dalam kitab yang beranggapan bahwa Abraham pernah ke Mekah dengan kata kunci Anekba atau Negev atau selatan. Jadi poin makna arah selatan itu yang jadi semacam pintu masuk mereka untuk menafsirkan Alkitab eksistensi kisah perjalanan Abraham bersama Ismail ke Mekah. Tapi apakah demikian? Mari kita lihat. Kejadian 12 ayat 9. Wayista Abraham halok benaswa Hanekba. Kata kuncinya Hanekba ini kalau menurut Brown River Briggs Hebrew and English Lexicon ini lihat beberapa arti. Pertama, merujuk pada jadi South Country, kemudian merujuk pada Negev dan South atau arah selatan. Jadi ini makna rentang arti leksikal dari kata Hanekba. Sehingga dalam beberapa terjemahan ini ada variasi. Kalau dari Jewish Publication Society itu mengartikan toward the south, the south, kemudian English Standard Version Negev dan International Standard Version Negev. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat konteksnya sama. Jadi mereka memaknai terjemahan ini merujuk pada Israel yang nama lokasinya itu disebut Negev atau Negev. Jadi ini sebenarnya tidak ada masalah apakah diartikan ke selatan atau ke Negev, yang pasti dia merujuk pada tempat yang bernama Negev yang berada di selatan dari Israel. Konteks inilah yang kita bisa maknai apakah benar anggapan dari Madam Ali. Nah, mari kita lihat kronologisnya. Itu dari Kejadian 12 ayat 5, 6, 7 sampai dengan Kejadian 18 ayat 1. Nah, ini saya tidak akan baca, tapi saya langsung poin summary-nya supaya mudah kita melihat dalam bentuk visualisasi peta berikut ini. Nah, migration of the Abraham. Dia mulai dari daerah Ur. Kita perhatikan di daerah Ur. Ini ada dalam referensinya itu dalam Kejadian 11 ayat 13 dari Ur. Kemudian ke arah Haran. Jadi ini di daerah utara Mesopotamia, dari selatan ke utara Haran. Itu dalam Kejadian 12 ayat 13. Lalu dari Haran, rombongan itu menuju ke tanah Kanaan. Nah, di sini yang dijumpai pertama
Kejadian 12 ayat 6 yaitu Sikem. Jadi perhatikan Sikem, dia berada di daerah tengah-tengah sini, Sikem di atas di utara Yerusalem, lalu dekat antara Betel dan Ai. Jadi sesudah Sikem ke Ai. Kemudian ke Negeb. Nah, Negeb ini wilayah selatan Israel, dia termasuk Beersheba, Paran-Paran ini disebut Negeb. Selanjutnya kalau kita baca kronologisnya itu Abraham berada di daerah Israel, terjadi kelaparan dan mereka akhirnya pergi ke Mesir. Jadi lanjut ke Mesir. Nah, sekarang kita lihat peta berikutnya, lanjut ke Mesir. Nah, di Mesir setelah ada pertemuan dengan Firaun dan beberapa kisah menarik sebenarnya antara Firaun dan Abraham, menyangkut juga mengenai istri dari Abraham bersama rombongan kembali ke Negeb. Itu dalam Kejadian 13 ayat 1. Jadi dari Mesir mereka ke selatan. Nah, ini Kejadian 13:1 ini oleh polemikus muslim lainnya. Dari Mesir itu ke selatan. Kejadian 13:1. Tapi kalau ke selatan berarti dari Mesir ini ke arah Sudan. Dan itu tidak akan nyambung dengan konteks ayat berikutnya secara kronologis. Jadi sebenarnya yang tepat adalah ke daerah selatan dalam pengertian selatan Israel. Jadi menuju ke suatu tempat bernama Negeb. Ke Negeb, lalu mereka ke Betel dan Ai. Jadi ini alur kronologis yang masuk akal, bisa dipetakan secara geografis. Nah, untuk melihat kaitan secara logisnya, bagaimana konteks geografis perjalanan Abraham, maka ini terkait dengan the fertile crescent itu sabit subur. Jadi model bulan sabit subur yang berkaitan dengan daerah-daerah yang subur atau di luar tanah tandus. Maka memang logis sekali perjalanan Abraham dari Ur, kemudian sepanjang Mesopotamia sampai ke Haran, lalu ke Israel, memang sebagian daerah subur, atau mungkin di daerah Sinai itu banyak tandus, dan ke Mesir. Sehingga dari konteks ini tidak logis bahwa Abraham pernah melakukan perjalanan rombongan sampai ke Arab Mesir, bahkan ke Arab Selatan. Saya tidak menyebut Arab Felix karena memang kita sudah lihat bahwa kata Arab Felix itu Arab atau Arab Idumayon itu ada dua versi. Data kuno itu bisa merujuk ke daerah Yaman atau menunjuk ke semenanjung Arabia. Jadi paling pas kita sepakat Yaman, Arabia Selatan. Nah, dari fertile crescent ini sebenarnya orang yang berpikir logis akan beranggapan tidak logis. Abraham bersama rombongan pergi ke daerah tandus seperti itu. Setelah melihat kurang lebihnya video penjelasan tadi, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Saya tidak mengetahui pasti apa tujuan mereka dalam hal ini. Tapi terlihat mereka ingin mengaburkan tentang the journey of Abraham ini. Ataukah karena mereka memang benar-benar tidak paham dengan isi kitab suci mereka? Oh iya, dan dalam video tersebut yang menjelaskan adalah Pak Jimmy Jeffrey ya. Perlu saya tekankan di sini bahwa dalam topik ini saya tidak menyangkut pautkan dulu kepada peristiwa Paran, Ka'bah atau peristiwa pengorbanan anak tunggal Abraham. Karena memang tidak ada hubungannya, walaupun ini mungkin salah satu pengaburan dari mereka untuk hal tersebut. Ingat ya, topik ini mengenai apakah Abraham pernah ke Mekah. Kalau udah paham, baik, mari kita ulas. Ketika kita menilik Kejadian 13, di mana Abraham melakukan perjalanan dari Mesir ke selatan, saat itu Abraham belum beristrikan Hajar atau istrinya masih Sarah dan belum mempunyai anak. Saya kutip dulu kronologi perjalanan Abraham menurut Alkitab. Berangkat dari Ur Kasdim, ini Kejadian 11 ayat 31, sampai di Haran Kejadian 11 ayat 31, sampai di Sikem Kejadian 12 ayat 6, sampai pegunungan sebelah timur Betel, ini Kejadian 12, sampai ke tanah Negeb, ini Kejadian 12 ayat 9, ketika ada kelaparan di negeri itu Abraham pergi ke Mesir, sampai di Mesir Kejadian 12 ayat 10, ke tanah Negeb Kejadian 13 ayat 1, menuju ke Betel Kejadian 13 ayat 3, pindah ke Mamre dekat Hebron Kejadian 13 ayat 18, Abraham punya anak Ismail ketika di Kanaan Kejadian 16 ayat 3, Abraham ke tanah Negeb Kejadian 20 ayat 1. Nah, saya potong sampai Kejadian 20 saja karena selebihnya menceritakan tentang kelahiran Ishak, Hagar, dan Ismail ke Beersheba dan seterusnya. Mari kita fokus dulu melihat Kejadian 13 ya.
Kejadian 13 ayat 1 yang berbunyi, "Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia." Nah, ini versi terjemahan Lai ya. Nah, di sini saya sertakan juga tulisan asli teks Ibraninya ya. Nah, dalam bahasa Ibrani jika mengacu pada Kejadian 13 ayat 1, dalam teks aslinya tidak terdapat kata tanah, hanya Negeb saja yang berarti selatan. Negeb atau bahasa Ibrani artinya adalah selatan, yaitu arah geografi selatan. Nah, sekarang mari kita lihat versi yang lainnya. Di sini saya jabarkan saja ya. Ketika melihat hal tersebut justru berbeda dengan Lai atau Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan Negeb menjadi tanah Negeb atau Kanaan Selatan atau wilayah Palestina Selatan. 3 Bible kuno yaitu King James Version tahun 1611, Bible Bishops tahun 1568, dan Douay-Rheims Bible tahun 1899 justru menerjemahkan Negeb dengan baik dan benar, yaitu selatan. Nah, begitupun dengan Kejadian 13 ayat 3 yang berbunyi, "Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai." Di sini sama ya, saya sertakan juga tulisan asli teks Ibraninya. Nah, jelas dalam tulisan asli Ibraninya tidak menyebutkan tanah Negeb, tapi hanya Negeb. Versi King James Bible, "And he went on his journeys from the zone even to Bethel, into the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Hai." Terjemahan bebas, "Dan ia berangkat dalam perjalanannya dari selatan hingga dekat Bethel, tempat di mana kemahnya bermula antara Bethel dan Hai." Nah, jika para apologet Kristen ini mengatakan bahwa Negeb sama dengan tanah Negeb atau Palestina Selatan, maka itu adalah sebuah kekonyolan. Mereka yang tidak melek bahasa Ibrani mungkin bisa ditipu. Namun yang dapat memahami bahasa Ibrani dengan sendirinya akan mengatakan bahwa para apologet ini telah berdusta. Perhatikan ini, Eretz dalam bahasa Ibrani berarti tanah atau negeri. Negeb dalam bahasa Ibrani berarti selatan. Negeb selatan adalah lawan kata dari Sapon atau utara. Konsekuensinya adalah jika Taurat menyebut tanah Negeb atau Palestina Selatan, maka Taurat berbahasa Ibrani harus mencatat Eretz Negeb. Karena jika hanya menulis Negeb tanpa embel-embel Eretz, maka artinya menjadi selatan atau tegasnya adalah arah geografi, yakni selatan. Jika para apologet Kristen ini masih ngotot dengan kekonyolannya, mari kita bandingkan dengan Kejadian 20 ayat 1 yang berbunyi, "Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan dia menetap antara Kades dan Syur." Nah, kisah Negeb dalam Kejadian 13 ayat 1-3 berbeda dengan kisah Negeb dalam Kejadian 20 ayat 1. Karena Taurat berbahasa Ibrani untuk Kejadian 20 ayat 1 dengan jelas mencatat Eretz Negeb. Jelas di situ tertulis dan disebutkan Eretz Negeb, bukan hanya Negeb. Nah, ini saya sertakan King James Version-nya ya, yang terjemahan bebasnya. "Dan Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan dia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar." Jadi Kejadian 20 ayat 1 itu tidak perlu diperselisihkan karena Taurat mencatat Negeb dengan disertai kata Eretz yang artinya merujuk gurun Negeb Israel. Sangat lucu jika Kristen memaksakan bahwa Negeb atau selatan dalam Taurat adalah tanah Negeb atau tanah selatan atau Israel Selatan, karena konsekuensinya sangat-sangat berat. Dalam Perjanjian Lama akan banyak ditemui kata Negeb tanpa embel-embel Eretz dan Negeb dengan embel-embel Eretz. Sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita melihat peta Journey of Abraham biar kita sama-sama paham lagi ya. Abraham berangkat dari Ur Kasdim, kemudian sampai ke Haran, sampai di Sikem, terus ke Betel Ai. Nah, di sini ketika terjadi kelaparan di negeri itu, Abraham pergi ke Mesir. Nah, setelah dari Mesir, Alkitab mencatat bahwa Abraham balik ke tanah Negeb, kemudian ke Betel Ai, tempat mula-mula kemahnya didirikan. Nah, sekarang begini,
Permasalahan yang dibahas di sini adalah ketika Abraham dari Mesir ke tanah Negeb. Kasusnya begini. Jika Abraham dari Mesir kembali ke tanah Negeb sesuai konteks Kejadian 13 ayat 1 yang saya jabarkan sebelumnya, di situ terlihat aneh karena mungkin secara logis mereka menganggap ini adalah sesuai konteks kronologi Alkitab. Tetapi dalam Kejadian 13 ayat 1 itu bukanlah tanah Negeb, melainkan Negeb alias selatan. Jadi harusnya bunyi ayatnya di Kejadian 13 ayat 1 itu, dan Abraham keluar dari Mesir, ia dan istrinya dan semua yang ia miliki, dan Lot dengannya menuju ke selatan. Ingat, dalam tulisan asli Ibraninya hanya menyebut Negeb atau selatan, bukan tanah Negeb atau Eretz Negeb. Artinya apa? Artinya Kejadian 13 ayat 1 itu bukanlah berita kepulangan Abraham, tapi perjalanan lanjutan menuju ke arah selatan Mesir. Karena tanah Negeb atau Palestina Selatan bukan terletak di selatan Mesir, melainkan di timur Mesir. Dan berita kepulangan Abraham menuju ke Betel Ai atau tempat kemah mula-mulanya didirikan itu terdapat di Kejadian 13 ayat 3. Untuk memudahkan saya kutip ulang ya. Nih Kejadian 13 ayat 1-3 yang berbunyi, "Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia." Ayat 2, "Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya." Ayat 3, "Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai." Jika dilihat dari susunannya, kita akan merasa ada yang aneh dalam ayat-ayat tersebut, seperti ada yang terlupakan atau sengaja tidak ditulis. Alkitab secara instan mengatakan bahwa Abraham telah kembali dari selatan. Maksudnya, Alkitab tidak mencatat mengapa dia keluar dari Mesir dan langsung menuju selatan, untuk tujuan apa dia ke selatan, berapa lama dia di selatan, dan lain sebagainya. Nah, ini semua bertentangan dengan kebiasaan Taurat yang selalu memaparkan secara detail kronologi suatu peristiwa, bahkan kadang berulang-ulang. Dari sini dapat dirasakan bahwa riwayat perjalanan Nabi Ibrahim ke selatan dalam Alkitab telah diputus secara sengaja, di mana sang nabi diceritakan tiba-tiba saja telah kembali dari selatan menuju ke utara, tepatnya ke Betel Ai, tempat di mana mula-mula kemahnya berdiri. Nah, jika Negeb sama dengan selatan, artinya Abraham melanjutkan perjalanannya ke selatan dari Mesir, maka arah yang dimaksud adalah semenanjung Arabia. Jika apologet Kristen mengikuti kekonyolannya dengan mengatakan bahwa kalau Negeb sama dengan selatan, tentu Abraham menuju ke selatan, yakni Sudan. Tapi sayangnya jika Abraham menuju ke selatan yang berarti Sudan, berarti Abraham ketika ingin kembali ke Betel Ai, dia harus melewati lagi Mesir. Ini kan artinya Abraham bolak-balik Mesir, sedangkan dalam Alkitab tidak ada menuliskan atau menyebutkan bahwa Abraham bolak-balik Mesir. Maka yang tepat adalah arah selatan yang dimaksud adalah semenanjung Arabia. Perhatikan peta berikut. Aturan manakah yang menyebutkan bahwa jika posisi wilayah terletak di antara 180 derajat selatan dan 135 derajat di tenggara, itu bukan selatan melainkan tenggara? Adakah aturan kalau 175 derajat itu bukan selatan melainkan tenggara? Adakah aturan kalau 95 derajat itu bukan timur melainkan tenggara? Adakah aturan kalau 355 derajat itu bukan utara melainkan barat laut? Dari Sinai atau Mesir, Mekah lebih dekat ke arah selatan daripada ke arah timur. Oleh karena itulah saya mengatakan Mekah terletak di selatan Sinai atau Mesir. Mari kita lihat pendukung lainnya. Perhatikan peta berikut. Ini adalah peta jalur perdagangan pada abad ke-6 BC atau 1400 tahun sesudah Ibrahim. BC itu maksudnya before Christ ya. Berdasarkan peta jalur perdagangan ini, jika orang dari Mesir melakukan perjalanan menuju Yaman, maka dia tidak langsung ke selatan, karena sepanjang pesisir barat Arabia atau Laut Merah adalah pegunungan. Maka Ibrahim harus ke timur dulu melewati Sinai, Negeb, kemudian ke Petra lalu ke tenggara. Artinya, jika mengikuti rute jalur perdagangan Kemenyan, maka dari Mesir, Nabi Ibrahim harus ke timur atau Gerar atau Barsheba dulu, baru kemudian ke arah tenggara.
Jawaban untuk argumentasi ini adalah jika berdasarkan rute kemenyan abad ke-6 sebelum Masehi itu benar. Namun sejauh yang dapat kita temui di dalam kitab Kejadian pasal 12-13, Abraham sama sekali tidak dikisahkan membawa kemenyan. Abraham mengadakan perjalanan dari Palestina ke Mesir, lalu dari Mesir ke selatan. Sedangkan apa saja yang dilakukannya selama di selatan, daerah-daerah mana saja yang dilaluinya, dan catatan-catatan penting lainnya itu sama sekali tidak dijelaskan alias tidak detail yang disebutkan dalam Alkitab, aliasnya lagi terputus atau sengaja dihilangkan. Wallahu alam. Nah, Pak Jimmy Jeffrey mengatakan bahwa seorang pengembara pun pasti punya akal sehat dan cenderung akan melalui daerah yang subur daripada harus melalui padang pasir yang kering kerontang. Kejadian 12 ayat 16 yang berbunyi, Fir'aun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Saat keluar dari Mesir, Abraham membawa seluruh kekayaannya, berarti termasuk semua budak dan ternaknya. Berikutnya Kejadian 12 ayat 20 yang berbunyi, kemudian Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantar Abraham pergi bersama dengan istrinya dan semua harta bendanya. Nah, bayangkan Abraham yang membawa banyak budak dan ternak kemudian memilih untuk pergi ribuan kilometer ke Yaman dengan melalui padang pasir yang kering kerontang tanpa air sama sekali. Kemudian menurut Muslim pergi ke Mekah yang saat itu juga tidak ada airnya sama sekali. Nah, sekarang begini Pak Jimmy. Ibrahim membawa Hagar dan putranya Ismail selagi Ismail sedang menyusui ibunya ke suatu tempat dekat Ka'bah di bawah sebuah pohon pusat Zamzam, di tempat yang paling tinggi di masjid itu. Waktu itu tidak ada seorang pun di Mekah, tidak pula air. Ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 583. Nah, pertanyaan baliknya gini, apakah dalam hadis tersebut tidak menceritakan bahwa antara Palestina hingga Mekah adalah daerah tanpa air, tanpa kurma, tanpa buah-buahan? Tampaknya Pak Jimmy Jeffrey terlalu buta geografi. Jika saja Anda mengikuti saran di atas, maka Anda akan tahu bahwa tanah Arabia itu tidak seluruhnya 100% pasir tanpa air dan lain sebagainya. Perlu Anda ketahui bahwa daerah semenanjung Arabia, khususnya Hijaz, tidak kering semua. Di beberapa tempat terdapat oasis, pohon kurma, dan lahan-lahan yang dapat ditanami untuk bercocok tanam, walaupun wilayah yang dapat digunakan untuk mengembala atau peternakan. Belajar lagi lah Pak tentang kondisi geografis Arab Saudi. Nah, sebetulnya topik ini sangat menarik ya jika dihubungkan dengan Yaman yang saat itu adalah penghasil emas. Dan jika melihat juga dalam Alkitab, nah ini di Kejadian 10 ayat 24-30 yang berbunyi, Arpasad memperanakkan Selah dan Selah memperanakkan Eber. Dua anak laki-laki lahir dari Eber. Nama yang satu adalah Pelek karena pada masanya bumi terbagi, dan nama adiknya adalah Yoktan. Yoktan melahirkan Almodad, Selaf, Hazar, Mawet, dan Yerah. Hadoram, Uzal, dan Dikla, Obal, Abimael, dan Sheba, Ofir, Hawilah, dan Yobab. Ini semua adalah keturunan Yoktan. Daerah tempat tinggal mereka terbentang dari Mesa sampai Sefar, yaitu gunung di sebelah timur. Nah, Yoktan atau dalam bahasa Arabnya Katan adalah ayahnya Almodad, Selab, Hazarmafet, Jerah, Hadoram, Uzal, Diklan, Obal, Abimael, Zeba, Opir, Hafilah atau Hawilah, dan Yobab. Mereka semua diasosiasikan dengan peradaban pra-Islam di Arabia Selatan, mencakup berbagai bangsa di Yaman dan Hadramaut. Bangsa-bangsa Arab modern dari Ajman, Harasi, Janibiyah, Katri, dan Al-Murrah mengklaim sebagai keturunan dari Yoktan atau Katan. Yoktan menurut Bible adalah cicit Nabi Nuh, atau tepatnya Yoktan adalah putra Eber, putra Sam, putra Nuh, alias Yoktan bin Eber bin Sam bin Nuh. Nah, bangsa-bangsa Arab modern dari Ajman, Harasi, Janibiyah, Katri, dan Al-Murrah mengklaim sebagai keturunan dari Yoktan atau Katan. Artinya, Yaman telah dihuni di masa cicitnya Nabi Nuh, jauh sebelum Nabi Abraham lahir atau sekitar abad 19 sebelum Masehi. Nah, ini berkaitan dengan hadis Bukhari tentang suku Jurhum ya.
Berdasarkan hadis Sahih Bukhari, dinyatakan bahwa Ismail memperistri wanita dari Jurhum yang berasal dari Yaman. Artinya di abad 19 sebelum Masehi, Yaman telah dihuni oleh Jurhum. Jadi Yaman telah dihuni oleh manusia jauh sebelum Nabi Ibrahim atau Abraham lahir. Dan insya Allah di lain kesempatan lah kita melanjutkan investigasi ini ya, mengingat durasi nanti kepanjangan. Maka benarlah apa yang disebutkan di dalam Yeremia 8 ayat 8 yang berbunyi, beraninya kamu berkata, kami bijaksana dan kami memiliki Taurat Tuhan. Memang pena palsu dari ahli Taurat telah membuatnya bohong. Berikutnya di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 91 yang berbunyi, kamu membuat buku itu menjadi lembaran kertas yang berserakan. Kamu menunjukkan sebagian dan kamu menyembunyikan sebagian besar. Berikutnya Al-Quran surah An-Nisa ayat 46 yang berbunyi, yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Berikutnya lagi Al-Quran surah Al-Maidah ayat 41 yang berbunyi, dan di antara orang-orang Yahudi suka mendengar berita kebohongan dan suka mendengar kata-kata orang lain yang tidak datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari tempatnya. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, jika kalian melihat kafir bodoh ngomong yang manis-manis tentang keimanan, perhatikan saja mulutnya. Mungkin sebentar lagi dikerumunin semut. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.